Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 233, Paviliun Tetesan Hujan. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Bilah transparan yang terbuat dari kekuatan spiritual murni tiba-tiba muncul dari udara di depan Jian Wushuang. Pedang-pedang transparan itu melesat cepat dan mulus melintasi kehampaan, muncul di hadapan sesepuh yang murung itu. Apa? Tetua yang murung itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hei! Pisau transparan itu dengan mudah menembus tubuh demi tubuh. Tetua yang murung dan orang-orangnya membelalakkan mata mereka dan kemudian jatuh ke tanah. Hanya dalam sekejap, para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar semuanya terbunuh. Ini, wanita genit itu tertegun. Namun Jian Wushuang sama sekali tidak peduli. Berbalik, dia menatap wanita genit itu dan bertanya, "Aku mendengar dari orang-orang ini bahwa kamu berasal dari Paviliun Tetesan Hujan." "Ya." Wanita genit itu mengangguk. "Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, apa hubunganmu dengan Tang Wuji dari Paviliun Tetesan Hujan?" Jian Wushuang bertanya. "Tang Wuji. Dia adalah saudaraku. Dia sekarang adalah Master Paviliun Tetes Hujan," jawab wanita genit itu. "Kamu adalah adiknya Tang Wuji." Wajah Jian Wushuang dipenuhi ketidakpercayaan. Tang Wuji adalah orang yang ditemui Jian Wushuang selama perburuan paling timur. Saat itu, dia tahu bahwa Tang Wuji berasal dari Paviliun Tetesan Hujan. Dia juga mendengar bahwa tempat itu telah dihancurkan oleh Sekte Sembilan Kaisar. Tang Wuji jelas-jelas pria yang besar, gemuk, dan jelek. Oleh karena itu, sulit dibayangkan kalau adiknya bisa secantik itu dengan bentuk tubuh yang lebih mempesona. Sekarang, semuanya menjadi menarik. Jian Wushuang tersenyum tipis. Paviliun Tetesan Hujan terkenal di seluruh kota. Beberapa tahun yang lalu, Paviliun Tetesan Hujan memiliki pengaruh besar di Provinsi Tianan. Mereka sangat menonjol dalam menyediakan informasi. Namun, belakangan tersebar berita bahwa Paviliun Tetesan Hujan membuat marah Sekte Sembilan Kaisar yang kemudian menghancurkannya. Baru setengah tahun yang lalu, Tuan Muda Paviliun Tetesan Hujan, Tang Wuji, kembali dan menghabiskan banyak uang untuk membangun kembali paviliun tersebut. Paviliun Tetesan Hujan yang baru dibangun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di markas besar Paviliun Tetesan Hujan terdapat sebuah ruangan rahasia. "Tuan-tuan, Sekte Sembilan Kaisar sedang menyerang dengan ganas. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk menghadapi mereka. Kalau tidak, jika kita ceroboh, Paviliun Tetesan Hujan akan mati tanpa bisa ditarik kembali," kata pria setengah baya bertubuh gempal, Tang Wuji, dengan nada rendah. "Ketua Paviliun, menurut pendapat pribadiku, mari kita terima permintaan klan Ouyang. Dengan dukungan klan Ouyang, kita tidak perlu khawatir sama sekali tentang Sekte Sembilan Kaisar," seorang pria dengan alis tebal berkata dengan nada rendah. "Menyetujui permintaan klan Ouyang? Tidak mungkin." Tang Wuji menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Jika itu hanya masalah mendengarkan atau mengikuti perintah mereka, aku masih akan mempertimbangkannya. Namun, menerima Paviliun Tetesan Hujan ke dalam aula kegelapan klan Ouyang adalah hal yang mustahil. Sekalipun Paviliun Tetesan Hujan lenyap saat ini juga, aku tetap tidak akan pernah menyetujui persyaratan klan Ouyang." Mata Tang Wuji berkedip serius dan suaranya sekuat baja. Dia tidak memiliki jejak keraguan. Tepat pada saat itu, pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka. Seorang pelayan dari Paviliun Tetesan Hujan masuk dan menyapa dengan hormat. "Kepala Paviliun, Nona Suer telah kembali. Dia mengatakan bahwa seorang pria telah datang untuk mencari Anda. Sebelumnya ketika Nona Suer berada di hutan gelap, dia diserang oleh para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar. Pria inilah yang menyelamatkan Nona Suer." "Hah?" Tang Wuji gemetar, tatapannya terbakar oleh rasa jengkel. Sembilan Kaisar sangat tercela. Mereka bahkan berani mengirim orang untuk menangkap adikku. Biarkan Suer dan penyelamatnya masuk. "Baik, Tuan." Pelayan itu segera kembali untuk menyelesaikan pesanannya. Tidak lama kemudian, wanita genit itu dan Jian Wushuang berjalan memasuki ruang rahasia bersama. "Suer." Tang Wuji tak dapat menahan senyum ketika melihat wanita genit itu. "Kakak," wanita genit itu berlari cepat ke arah Tang Wuji dan berkata, "Kali ini aku hampir jatuh ke tangan Sekte Sembilan Kaisar, tetapi dia menyelamatkanku. Kau juga harus berterima kasih padanya atas namaku." "Benarkah?" Tang Wuji berkata sambil tersenyum, menatap Jian Wushuang. Melihatnya, Tang Wuji tidak mempercayai matanya. Kau adalah kakak laki-laki." Suara Tang Wuji terdengar begitu gelisah hingga ia mulai tergagap. "Tang Wuji, lama tak berjumpa." Wajah Jian Wushuang tersenyum. "Haha, bos, itu benar-benar kamu." Tang Wuji tertawa terbahak-bahak dan memeluk Jian Wushuang. Dia kemudian menarik Jian Wushuang untuk duduk di depan meja kayu di ruang rahasia. Dengan lambaian tangannya, meja itu dipenuhi dengan anggur dan makanan lezat. "Bos, kita belum bertemu selama lebih dari setengah tahun. Aku memikirkanmu bahkan saat aku bermimpi," kata Tang Wuji.
Tidak bisakah kamu menjadi begitu lembek? Jian Wushuang mengedipkan mata pada Tang Wuji. Haha, mari kita minum dulu. Tang Wuji mulai menuangkan anggur untuk Jian Wushuang. Tang Suer dan para tamu paviliun tetesan hujan menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan tak mengerti. Bos. Tang Wuji tampak berusia setidaknya 40 tahun, namun Jian Wushuang tampak berusia 20-an. Perbedaan usianya begitu besar, namun Tang Wuji menganggap Jian Wushuang sebagai bosnya. Bentuk sapaan ini pasti membuat mereka merasa aneh. Tang Wuji, tampaknya kau melakukannya dengan cukup baik, bukan? Jian Wushuang meminum secangkir anggur dan melirik Tang Wuji dengan penuh minat. Haha, semua berkatmu, bos. Tang Wuji tersenyum. Dulu ketika kita berpisah di dataran paling timur, bukankah kau memberiku sedikit uang, bos? Uang sebanyak itu sangat besar dibandingkan dengan kekayaan yang dikumpulkan oleh paviliun tetesan hujan. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Ketika dia berpisah dengan Tang Wuji di dataran paling timur, dia memang memberikan sejumlah uang kepada Tang Wuji yang diperolehnya dari membunuh banyak ahli Yin Void di dataran paling timur. Mengenai jumlah pasti uang yang diperolehnya, ia tidak menghitungnya. Namun, ia yakin jumlahnya tidak sedikit. Saya mengambil sekantong uang itu, kembali ke dinasti Tianzong, dan kembali ke provinsi Tianan. Saya segera mengumpulkan semua departemen lama di paviliun tetesan hujan dan hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk membangun kembali tempat itu. Selanjutnya, saya menghabiskan sejumlah besar uang lagi untuk mengundang beberapa tamu Yin Void yang sekarang Anda lihat di hadapan Anda. Tang Wuji menunjuk ke para ahli Yin Void. Dengan bantuan para tamu ini, paviliun tetes hujan milikku kembali berkuasa. Dalam rentang waktu 2 bulan yang singkat, paviliun tetes hujan kini memegang posisi berpengaruh di Provinsi Tianan. Di masa mendatang, aku berencana untuk menjalin kontak dengan klan Ouyang. Dengan dukungan klan Ouyang, pertumbuhan paviliun tetesan hujan milikku secara alami akan semakin cepat, kata Tang Wuji. Kelihatannya sangat mengesankan. Tapi saat aku pertama kali tiba, semua orang tampak sangat khawatir. Jian Wushuang tersenyum. Tang Wuji tampak khawatir, lalu menghela napas dengan canggung. Paviliun tetes hujanku mungkin telah bangkit, tetapi Sekte 9 Kaisar yang menghancurkan paviliun tetes hujan di masa lalu kini punya rencana untuk menyerang kita. Selama 6 bulan terakhir, paviliun tetes hujan milikku tidak pernah memiliki konflik dengan Sekte 9 Kaisar. Karena kami mendapat dukungan dari klan Ouyang, kami memiliki kedudukan yang setara dengan Sekte 9 Kaisar. Tapi kemarin, Sekte 9 Kaisar tampaknya sudah gila. Mereka benar-benar berani menyebarkan berita bahwa mereka akan menghancurkan paviliun tetesan hujanku dalam 3 hari.